Halo semuanya, ketemu lagi sama Miss Hafka. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia. Oh, sebelum itu marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin Rabbal Alamin. Oke, marilah kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia di bab 7, yaitu Aku Anak Indonesia. Nah, pada bab ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam syair lagu yang disimak, yang kedua, mengubah syair lagu yang disimak, yang ketiga, menjelaskan informasi dan unsur intrinsik dari teks yang disimak, yang keempat, menuliskan arti kosakata baru dari teks yang disimak, yang kelima, mengidentifikasi kalimat langsung dan tidak langsung dalam teks, yang keenam, mengidentifikasi kata hubung antar kalimat dalam teks, dan yang ketujuh, menuliskan teks narasi menggunakan kata hubung antar kalimat. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang informasi dalam syair lagu. Nah, pada teks lisan, misalnya syair lagu atau puisi, nah terdapat rima. Nah, rima itu apa sih? Nah, rima itu adalah bentuk pengulangan bunyi dalam syair lagu atau baris puisi. Oke, Miss ulang. Rima adalah bentuk pengulangan bunyi dalam syair lagu atau baris puisi. Nah, biasanya rima ini ditemukan pada baris yang berurutan atau bisa juga baris yang berselang. Nah, contoh rima berurutan itu seperti A A B B atau A A A A, atau kalau misalkan yang berselang itu adalah A B A B. Nah, biasanya rima itu ada di ujung akhir dalam syair lagu atau baris. Nah, kita akan melihat contohnya agar lebih mengerti. Nah, kita coba nih ya lihat dari contoh rima yang ada di syair lagu. Nah, di sini lagunya ada Suwe Ora Jamu. Nah, untuk lagu di sini ketika kita ketemu syair lagu kita cuma cukup lihat di akhir-akhir kata atau akhir-akhir yang di barisnya aja. Seperti di sini kan ada kayak suwe ora jamu. Nah, kita ambil yang kata baris terakhirnya aja seperti mu-nya ini aja yang diambil. Terus kayak jamu godong telah. Nah, itu la-nya aja yang diambil. Nah, suwe ora ketemu. Nah, itu mu-nya lagi yang diambil. Yang terakhir baris terakhir itu adalah ketemu pisan gawe gela. Nah, la-nya itu yang diambil. Nah, apa sih ini ABAB? Nah, ini ya sebagai analogi atau simbolnya aja biar gampang ingatnya. Kayak kalau misalkan mu ini disimbolkan sebagai A, kalau tela ini la-nya itu adalah disimbolkan sebagai B. Nah, ketika di baris 3 ketemu mu itu berarti karena yang baris pertama mu itu disimbolkan sebagai A, maka di garis ketiga mu itu disimbolkan lagi sebagai A. Nah, sama yang kayak di baris keempat. Nah, karena di akhir barisnya itu la-nya itu sama seperti baris yang kedua gitu, sama-sama lah, maka dianalogikan itu sebagai yang B. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa syair lagu tersebut atau syair lagu dari Suwe Ora Jamu itu memiliki rima A, B, A, B. Nah, bisa dilihat nih ya. A yaitu mu, B-nya itu tela, A-nya itu adalah mu, B-nya itu adalah gela atau la-nya ini. Nah, terus lagu Suwe Ora Jamu juga termasuk lagu daerah Jawa Tengah. Seperti itu. Kita next untuk selanjutnya itu kita masuk pada isi dan pesan dari media audio yang dapat disampaikan kembali kepada orang lain. Nah, gimana sih untuk menyampaikan kembali gitu isi dari media yang diberikan atau informasi yang kita dapatkan terutama dalam bentuk audio. Nah, yang pertama ketika kayak tadi kan syair lagu itu kan biasanya kan lewat audio atau kita dengarkan gitu ya. Nah, yang pertama itu dengerin dulu nih syair atau teks yang dicermati. Nah, yang kedua baru catat nih isi atau teksnya itu tentang apa sih. Nah, yang ketiga, kalau ada yang nggak dipahami, bisa kita cari di kamus seperti kamus KBBI gitu. Nah, yang keempat, bisa cermati lirik atau syairnya. Itu tuh maksudnya
kira-kira jenis rimanya apa ya, seperti itu. Dan yang terakhir baru kita sampaikan kembali gitu isi media audio atau syair lagu yang kita dapatkan dengan bahasa yang mudah dipahami gitu, agar yang mendengarkan atau orang yang kita berikan info itu bisa lebih mengerti. Nah, kita ambil contoh lagu di sini adalah Tokecang. Nah, di sini juga ada warnanya ya biar terlihat lebih kelihatan gitu untuk rimanya. Nah, untuk Tokecang ini sama seperti yang Sue Ora Jamu. Nah, kita lihat ambil dari baris terakhirnya ya. Yaitu kalau di lagu Tokecang itu A itu disimbolkan sebagai ong. Ong itu adalah A. Nah, ini ong itu adalah A. Nah, kalau misalkan di Tokecang, B-nya itu adalah nak. Tinggal nak. Nah, kata naknya itu sebagai disimbolkan sebagai B, seperti itu sampai akhir. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa kalau misalkan syair lagu ini punya rima A, A, B, B. Kita lihat nih ya. Tos blong, ong itu A. Kosong, ong itu A. Nak itu adalah B nih. Dina, pipi, nak. Nah, itu adalah B. Nah, terus lanjut lagi nih, ong itu adalah A. Nah, di sini kosong, ongnya juga A. Jadi rima itu bisa lanjut situ sampai syair lagunya selesai. Tapi kita ambil di sini hanya 4 baris gitu, makanya rima di sini milik rima di sini adalah A A B B. Nah, kita dapat informasi juga kalau misalkan Tokecang ini adalah lagu daerah Jawa Barat gitu ya. Biasanya lagu ini tuh dimainkan oleh orang-orang yang emang tinggal gitu di Jawa Barat gitu. Seperti kayak lagu daerah ya jatuhnya, seperti itu. Nah, dari lagu daerah ini kita juga bisa mendapatkan isi nih dari lagu Tokecang nih tentang apa sih dan apa sih pesan dari lagu Tokecang, karena biasanya pada lagu daerah itu akan ada pesan-pesan gitu yang disampaikan gitu. Nah, di sini lagu tersebut menceritakan orang yang terlalu banyak makan atau rakus gitu ya. Nah, mungkin ini untuk anak-anak gitu ya yang memiliki atau berada gitu ya dari daerah lain mungkin agak tidak familiar gitu ya untuk bahasanya, tapi ini pakai bahasa Sunda gitu. Intinya adalah tentang orang yang terlalu banyak makan atau rakus. Nah, pesan lagunya apa? Pesan lagunya itu adalah dianjurkan kalau misalkan kita itu untuk selalu bersyukur, dan terutama itu kita nggak boleh serakah dan hanya mementingkan diri sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke informasi dalam teks dalam gambar. Nah, kalau misalkan di buku itu sebenarnya ada ceritanya gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi apa sih yang bisa didapatkan gitu ya? Nah, informasi nggak hanya dapat dari teks, tapi bisa juga dari gambar. Nah, identifikasi informasi itu berarti menjelaskan hal-hal yang tersurat atau tersirat dari teks atau gambar. Jadi kita ketika mendapatkan informasi dari teks atau gambar, kita bisa menceritakan ulang gitu, entah itu ceritanya itu tertulis gitu atau tidak tertulis. Kita kan bisa melihat gitu ya dari gambarnya atau teksnya, seperti itu. Nah, pada teks sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu informasi tersurat dan juga informasi tersirat. Apa sih Miss bedanya? Kalau misalkan informasi tersurat itu adalah informasi yang dijelaskan pada teks. Nah, jadi dia itu tertera gitu di dalam teks. Nah, gimana kok untuk informasi tersurat? Nah, informasi tersurat adalah informasi yang disampaikan itu secara tidak langsung pada teks gitu. Jadi dia itu tidak ada kata-katanya di dalam teks gitu ya, tapi kita harus mencermati dan mengetahui nih kira-kira maksud dari teksnya apa ya. Jadi dia tidak tertulis seperti itu. Jadi kita harus tahu menggali maknanya itu apa. Nah, itu termasuk pada informasi tersirat. Nah, kita lanjut nih ke cara untuk mengidentifikasi informasi dari teks atau gambar. Nah, yang pertama itu tentu kita akan mencermati dulu nih teks yang dibaca atau yang didengar gitu. Nah, kalau misalkan pada gambar, kita harus lihat dulu nih setiap detail-detail gambarnya apa ya yang disajikan di gambar tersebut. Nah, yang kedua, catat juga gagasan pokok atau pendukungnya dalam setiap paragraf gitu. Nah, gimana Miss kalau misalkan bentuknya gambar? Nah, kalau misalkan bentuknya gambar, bisa kita kaitkan
dari satu gambar ke gambar lain seperti itu. Nah, yang ketiga, baru kita temukan informasi tersiratnya dengan cara menyimpulkan keseluruhan isi teks atau gambar. Nah, jadi setelah kita baca, kita lihat nih kira-kira ada makna-makna tertentu nggak ya yang sekiranya ingin diberitahu oleh penulis atau yang pembuat gambar. Nah, yang terakhir, setelah kita dapat informasi tersuratnya, kita sudah dapat informasi tersiratnya, kita baru tulis nih informasi yang didapatkan dengan bahasa yang mudah dipahami dan runtut. Jadi kita bahasanya nggak loncat-loncat gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih misalkan dari gambar 1 ke gambar 2 itu informasi seperti apa, dari gambar 2 ke gambar 3 informasi seperti apa, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat nih kepada contoh soal cerita yang Miss buat gitu ya. Nah, untuk soal ceritanya gitu ya. Pada suatu pagi yang cerah, Lani bergegas ke taman kota membawa sepeda barunya. Ia bertemu dengan Dodi dan Sinta yang sedang bermain layang-layang. Dengan semangat, Lani mengajak mereka berkeliling taman bersama. Setelah puas belajar, mereka duduk di bawah pohon rindang dan berbagi bekal. Lani membawa roti isi keju, Dodi membawa kue coklat, dan Sinta membawa jeruk manis. Nah, mereka pun tertawa riang sambil menikmati makanan mereka. Nah, kita lihat nih ya dari cerita yang sudah Miss bacakan gitu ya. Nah, yang tadi kan salah satunya setelah dicermati gitu ya, kita lihat juga nih gagasan pokoknya apa sih. Nah, biasanya untuk gagasan pokok itu terdapat di awal atau di akhir kalimat. Tapi kalau untuk akhir kalimat tuh biasanya ada kata oleh karena itu dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau misalkan ada kata tersebut itu bisa dipastikan kalau gagasan pokok itu di akhir paragraf gitu. Tapi karena di sini tidak ada gitu ya, berarti bisa disimpulkan kalau misalkan gagasan pokok itu biasanya ada di awal gitu. Jadi gagasan pokoknya itu adalah Lani bergegas ke taman kota membawa sepeda baru dan bertemu Dodi dan Sinta di taman kota tersebut. Nah, terus yang nomor 2 nih, apa gagasan pendukung dari paragraf di atas? Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan gagasan pendukung itu adalah gagasan yang memberikan informasi tambahan dari gagasan pokok. Jadi mudahnya adalah, tadi kan kita tahu nih kalau gagasan pokok nih sampai sini ya teman-teman ya, sampai layang-layang gitu. Nah, untuk misalkan gagasan pendukung berarti setelahnya kayak dengan semangat Lani mengajak mereka berkeliling taman bersama dan lain sebagainya sampai akhir, sampai paragraf terakhir itu adalah termasuk pada gagasan pendukung seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita masuk pada contoh soal kalimat informasi tersuratnya. Apa yang dibawa Lani ke taman? Nah, itu kan di cerita itu ada jawabannya itu adalah Lani membawa roti isi keju. Nah, ini adalah kan jawaban yang tersurat ya teman-teman. Nah, maka nomor 3 itu masuk pada contoh soal informasi yang tersurat. Nah, terus gimana Miss untuk yang tersirat? Nah, yang tersirat ini adalah contoh nomor 4. Kita baca nih ya bareng-bareng untuk contoh soal kalimatnya. Mengapa mereka duduk di bawah pohon setelah bermain? Nah, kan kalau misalkan di sini kan tidak ada jawaban secara tersuratnya ya, karena di teks itu cuma ada setelah puas bermain mereka duduk di bawah pohon rindang dan berbagi bekal. Nah, ini nggak ada nih tersuratnya. Terus gimana, Miss? Nah, kita bisa pakai untuk memaknainya gitu atau secara logikanya mereka kenapa sih gitu. Kenapa sih mereka duduk di bawah pohon setelah bermain? Nah, jawabannya itu sebenarnya bisa banyak ya teman-teman, tapi kalau misalkan untuk lebih tepatnya, jawaban nomor 4 itu adalah karena tulisannya setelah puas bermain gitu kan, berarti tandanya mereka akan capek ya, mereka akan lelah dan mereka ingin istirahat di tempat yang teduh gitu. Kayak karena kalian bayangin deh, kalian ke taman kota terus lari-larian, pasti kan setelah capek kalian ingin istirahatnya di tempat yang teduh ya. Nggak mungkin juga kalau misalkan istirahat di tengah taman kota yang sinarnya misalkan masih sangat terik seperti itu, kita analogikan seperti itu. Makanya jawaban nomor 4 adalah karena mereka lelah dan ingin beristirahat di tempat yang teduh. Seperti itu.
Nah, kita next lanjut ya. Materi selanjutnya yaitu tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, apa sih bedanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Nah, untuk kalimat langsung itu adalah kalimat yang berisi hasil kutipan pembicaraan atau ujaran seseorang, sehingga sama seperti yang diujarkan. Jadi, biasanya kalimat langsung itu identik sama yang ada tanda kutip gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat ada teks percakapan yang ada tanda kutip, nah itu bisa dikatakan sebagai kalimat langsung. Oke, ya inti keywordnya itu adalah tanda kutip gitu. Nah, gimana Miss untuk kalimat tidak langsung? Nah, kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang melaporkan atau menceritakan kembali ucapan atau ujaran orang lain. Jadi mudahnya kalau misalkan kalimat tidak langsung itu seperti kalimat berita, misalkan Doni berkata ini gitu. Nah, itu termasuk pada kalimat tidak langsung. Tapi kalau ada tanda petik, misalkan Doni titik 2 tanda petik gitu. Aku ingin bermain di taman. Tanda kutip lagi baru ini termasuk pada kalimat langsung. Jadi intinya cara membedakannya itu adalah ketika kalian ketemu tanda kutip itu bisa disimpulkan bahwa dia kalimat langsung. Tapi kalau misalkan tidak ada tanda kutip gitu, tapi adanya kayak Doni berkata, Irma mengatakan seperti itu termasuk berarti kalimat tidak langsung. Kita lihat nih contohnya nih pada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, kalimat langsung itu modelnya seperti ini nih, ada tanda petik. Tanda petik tuh yang ada titik petik gini ya. Nah, tanda petik sebelum tidur kita harus membaca doa terlebih dahulu. Tanda petik lagi kata ibu. Nah, itu masuk pada kalimat langsung. Nah, tapi kalau untuk kalimat tidak langsung, ibu mengatakan bahwa kita harus membaca doa terlebih dahulu sebelum tidur. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya anak-anak ya, apa perbedaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, selanjutnya kita masuk ke next materi yaitu kata hubung antar kalimat. Nah, kata hubung antar kalimat itu apa sih? Yaitu adalah kata sambung yang menghubungkan dua kalimat. Nah, biasanya kata hubung antar kalimat itu berfungsi untuk menyatakan penambahan atau kelanjutan, terus bisa pertentangan atau kebalikan, dan juga bisa konsekuensi. Di sini Miss sudah mengotakkan gitu ya, biar kalian bisa melihat gitu bentuk dari kata hubung dan perbedaannya gitu. Nah, kalau misalkan kata hubungnya itu penambahan, itu bisa contohnya itu seperti sementara itu, di samping itu, setelah itu, selanjutnya itu masuk pada kelanjutan atau penambahan. Nah, kalau misalkan jenis kata hubungnya itu adalah pertentangan, itu masuk seperti akan tetapi, namun, sebaliknya, meskipun begitu. Jadi yang emang seperti kebalikannya atau pertentangannya itu masuk seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah konsekuensi. Nah, contohnya gimana kata hubungnya? Jadi, oleh karena itu, dengan demikian, akibatnya, nah itu masuk pada kata hubung konsekuensi. Nah, di sini Miss membuat gitu ya satu paragraf yang isinya kata hubung yang ada dari kata hubung penambahan, ada kata hubung kebalikan, dan juga ada kata hubung konsekuensi. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Pada akhir pekan, Dita memutuskan untuk pergi ke taman. Selanjutnya, nah kata selanjutnya ini masuk pada kata hubung kelanjutan nih. Kita bisa lihat nih ya yang sebelah paling kanan ini. Selanjutnya masuk pada kata hubung kelanjutan atau penambahan. Selanjutnya, ia mengajak temannya Rina untuk ikut bersamanya. Mereka berdua menikmati udara segar sambil berjalan-jalan di sekitar taman. Namun, nah kata namun nih, nah namun itu masuk pada kata hubung. Nah, tapi untuk namun itu masuk pada kata hubung kebalikan atau pertentangan. Nih ada nih ya di tengah sini. Nah, kita lanjutkan. Namun, tiba-tiba langit mendung dan mereka mulai khawatir akan hujan. Nah,
Oleh karena itu juga termasuk pada kata hubung, tetapi dia masuk pada kata hubung konsekuensi. Nah, kita lanjut ya. Oleh karena itu, mereka segera berlari menuju tempat berteduh sebelum hujan turun. Nah, ini adalah salah satu bentuk paragraf atau cerita gitu yang terdapat kata hubung penambahan atau kelanjutan, yaitu di sini ada selanjutnya. Terus ada kata hubung pertentangan, yaitu ada namun, dan ada kata hubung oleh karena itu, yaitu adalah kata hubung konsekuensi. Oke, selanjutnya kita lihat nih ke contoh kalau misalkan bentuknya satu-satu gitu ya. Dari contoh dari kata hubung antar kalimat. Nah, Benny tidur larut malam. Akibatnya, akibat itu termasuk pada kata hubung antar kalimat ya teman-teman ya. Ia bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Nah, ini akibatnya itu masuk pada kata hubung. Nah, yang kedua itu adalah Hani mencuci sepatu. Setelah itu, ia menjemur sepatunya di teras rumah. Nah, berarti setelah itu masuk pada kata hubung antar kalimat. Tapi perlu diingat juga bahwa kalau misalkan kata hubung antar kalimat itu biasanya ada tuh setelah titik atau di awal kalimat gitu. Jadi bisa dibedakan gitu ya teman-teman ya. Misalkan untuk kata hubung antar kalimat. Nah, selanjutnya kita masuk pada menulis teks narasi menggunakan kata hubung antar kalimat. Nah, teks narasi itu apa sih? Nah, teks narasi itu adalah teks mengenai suatu peristiwa yang ditulis secara berurutan. Jadi dia tuh berurut gitu ya. Nah, langkah-langkahnya gimana sih? Nah, yang pertama itu adalah menentukan topik atau tema yang ditulis. Jadi tentuin dulu nih apa sih tema yang pengen ditulis. Nah, yang kedua, tentukan peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan. Jadi, kalian pengen, misalkan setelah menentukan tema, kalian tuh pengen ceritanya tuh kayak gimana sih? Nah, kalian tulis dulu nih peristiwa yang akan diceritakan. Yang ketiga, bagikan peristiwa ke dalam awal, perkembangan, dan akhir cerita. Jadi, ceritanya itu yang ingin kalian buat atau teks narasi yang ingin kalian buat, kalian susun dulu kayak bagian awalnya mana, bagian nanti konfliknya di mana, dan akhir ending ceritanya itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, selanjutnya juga baru dirinci nih peristiwanya kayak gimana. Misalkan awalnya pengen yang senang-senang aja, konfliknya sedih, dan akhir ceritanya baru bahagia, itu bisa itu ditulis secara rinci. Selanjutnya yang terakhir, susunlah paragraf yang padu dengan memperhatikan tanda baca, kata baku, dan kata hubung antar kalimat yang benar. Jadi setelah ditulis nih teks narasinya, lihat dulu deh tanda bacanya dari komanya, titiknya, tanda kutipnya, dan lain sebagainya. Terus juga kata baku bisa dilihat dari KBBI dan juga kata hubung antar kalimat yang benar. Kayak yang tadi kan sudah kita bahas ya, jenis ada yang pertentangan, ada yang penambahan, dan juga ada yang konsekuensi. Selanjutnya kita masuk terakhir, yaitu ada langkah-langkah membuat teks narasi berdasarkan gambar. Nah, ini kita versinya pakai gambar nih. Nah, kalau misalkan berdasarkan gambar, nah ada langkah-langkahnya nih, ada 3. Ya, yang pertama, cermati dulu nih tokohnya mau siapa, terus latar itu kayak tempatnya mau di mana, seperti apa suasananya, seperti itu. Dan kejadian pada semua gambar. Jadi kita gambar dulu nih tokohnya mau posisinya di mana, suasananya bagaimana, warnanya bagaimana, kira-kira gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu kaitkan atau hubungkan kejadian pada satu gambar ke gambar berikutnya, karena teks narasi itu kan tadi kan berurutan gitu ya. Nah, jadi antara gambar satu dengan gambar kedua itu harus berhubungan gitu, ada kaitannya gitu. Dan terakhir, mulailah menulis dengan memperhatikan tanda baca, kata baku, dan kata hubungnya benar. Jadi nanti ditulis nih, jadi perhatikan dulu tanda bacanya, kata baku, dan kata hubung yang benar. Nah, selanjutnya kita lihat nih contoh untuk membuat teks narasi. Nah, pada slide ini gitu ya, teks narasinya ini berdasarkan gambar-gambar berikut.
Nah, baru gunakan kata hubung antar kalimat yang tepat dalam cerita buatanmu. Nah, di sini kan ada gambar ya, ada nomornya juga. Sebenarnya ada di buku gitu ya, di buku Miss ambil dari buku gitu ya. Nah, yang pertama ini ada gambar yang seperti ini, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, mari kita bahas pembuatan teks narasi gitu yang Miss buat. Nah, kita sampai di cerita teks narasi buatan Miss yang mana ini juga slide terakhir. Nah, jadi yang di bold atau yang ditebalkan itu merupakan kata hubung antar kalimat gitu ya. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Sejak bayi, Sinta selalu diberi susu hangat setiap pagi oleh ayah dan ibu. Nah, ini adalah penjelasan dari gambar yang pertama. Ini kan lihat ya, gambar yang pertama itu ada ayah, ibu, dan juga ada bayi kecil. Nah, bayi kecil itu Miss namakan dengan Sinta gitu. Setelah itu, saat berusia balita, Sinta belajar berjalan dengan bantuan ibu. Meskipun begitu, ia terus berusaha sehingga akhirnya bisa melangkah sendiri. Nah, dari yang Miss bacakan tadi itu adalah menjelaskan gambar yang kedua. Karena di gambar kedua itu kan ada ibu, ada ayah, dan juga ada anak kecil yang tadi Miss namakan Sinta. Nah, kata hubungnya di mana, Miss? Kata hubungnya itu adalah yang setelah itu dan juga meskipun begitu yang Miss bold atau Miss tebalkan itu masuk pada kata hubung antar kalimat. Kita lanjut. Di samping itu, ketika memasuki TK ceria, ia mulai beradaptasi dengan teman baru walau ibu masih mengantarkannya. Oleh karena itu, Sinta merasa aman dalam suasana barunya. Nah, ini adalah menjelaskan dari gambar ketiga. Nah, ini kan gambar tiga kan ada ibu, Sinta, dan juga ada tempat gitu ya. Nah, ada kayak rumah gitu. Nah, terus kata hubung antar kalimatnya di mana, Miss? Nah, ini kata hubung antar kalimatnya itu ada di samping itu dan oleh karena itu. Nah, kita next. Selanjutnya, pada fase remaja awal, Sinta sudah berangkat ke sekolah sendiri. Dengan demikian, ia semakin percaya diri dan siap menghadapi dunia luar. Nah, ini Miss menjelaskan dari yang gambar yang keempat. Yaitu kan di situ ada Sinta dan teman-temannya yang pergi ke sekolah bersama tanpa ibu dan ayah gitu ya. Nah, makanya ini yang terakhir itu menjelaskan dari gambar keempat. Nah, yang mana Miss kata hubung antar kalimatnya? Kata hubung antar kalimat itu adalah selanjutnya dan dengan demikian. Seperti itu. Nah, alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai. Oh iya, sebelum itu Miss ingatkan untuk ya ada tugas-tugas nih ya, bisa kalian lihat nih di sebelah ini ada rincian tugas 3 minggu terakhir. Silahkan kerjakan lalu kirimkan ke WhatsApp pribadinya Miss gitu ya, yang ada di grup juga gitu. Eh, oh iya, karena tadi kita sudah buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, amin robbal alamin. Semuanya terima kasih banyak yang sudah menyimak hingga akhir materi hari ini. Miss minta maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kalau misalkan ada saran yang membantu ingin disampaikan bisa lewat PC Miss atau nanti ketika kita Zoom gitu ya bisa disampaikan langsung ke Miss. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.